Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat beribadah kembali di GBI Citra Garden 2. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya sebelumnya satukan hati kita sebelum kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini di tempat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang. Kami mau membawa pujian kami, membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu akan terus memenuhi setiap hidup kami. Memenuhi setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita bawa pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah pencipta dari segala. Layak terima segala
kita, naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Mari sama-sama kita mau bawa, angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Sekali lagi angkat suara katakan. Segala pujian dan syukur terima kasih Tuhan atas hidup yang sudah Kau berikan bagi kami. Kudus Tuhan, awal yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita mau terus puji Dia. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang Kau mulia Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, Yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, Yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. mari kita terus nyanyikan Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di Kami mau takhta. memuliakan namamu Yesus. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Karena hanya Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kau Tuhan yang agung, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Ya, hari ini kita sama-sama memuji nama Tuhan, amin. Amin. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan ke kanan kiri, katakan Tuhan luar biasa. Luar biasa.
Tuhan. Soraklah haleluya. Sebelah kiri. Soraklah haleluya. Semua. Haleluya. Yeay. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorakkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa namanya? Semua tepuk tangan di sekolah. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, oh, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat kedua jempolmu. Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, yeah, yeah, yeah. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Semuanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Tiada berkesudahan, amin Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Oh yeah, yeah, yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Yeay, berjumpa dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik Amin. selama-lamanya, Yes. baik untuk kita. Oke, kalau gitu sebelum duduk boleh tos kiri kanan yang katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk kembali. Kebaikan Tuhan bagi kita itu sangat luar biasa. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk dia bisa mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Karena itu hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi Tuhan adalah pemilik hidup kita. Karena itu mari kita mau sama-sama belajar untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kita memuliakan nama Dia. Kita mau belajar taat akan perintah Tuhan. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kita mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan, karena Kristus sudah hidup di dalam kita. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar taat, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kristus sudah hidup di dalam kita. Anugerahnya begitu besar bagi kita. Mari kita mau sama-sama belajar untuk kita taat akan perintah Tuhan. Kita mau taat dan tunduk akan perintah Tuhan. Mari semuanya kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau nyatakan kepada Tuhan akan janji kita di hadapan Tuhan. Mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang sudah hidup di dalam kita. Kita mau terus hidup untuk taat kepada Tuhan. Mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi,
Yesus hidup dalamku. Kami berjanji di hadapan-Mu pada siang ini, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Waktu kami beribadah, kami berjanji di hadapan-Mu, Engkau yang jadi Raja atas kami di tempat ini. Dalam hidup kami, dalam keseharian kami, Engkau yang bertata, berkuasa melakukan segala sesuatu. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dan tinggal di dalam aku. Memerintah sempurna atas kami di tempat ini ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu. Dan kami percaya di mana kerajaan Allah ditegakkan, di situ kehendak-Nya dilakukan. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang memulihkan hidup kami, menyucikan hidup kami, yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan menjadi satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, seperti apa yang Engkau kehendaki. Demi nama Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Kita udah masuk di bulan Maret ya. Ini minggu kedua ya, betul ya. Sedikit lagi kita akan merayakan Idul Fitri Bapak Ibu. Saudara-saudara merayakan gak sih? Merayakan? Imlek kemarin merayakan gak? Merayakan ya. Saya bilang, karena ada juga beberapa orang Chinese yang bilang, oh saya gak merayakan Pak katanya. Saya bilang, saya rayakan. Semua perayaan saya rayakan. Saya taruh dalam nama Yesus. Karena Imlek itu waktunya untuk saya dan keluarga juga berkata begini, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku gitu ya. Amin Bapak Ibu. Loh kok ya kayaknya gak percaya gitu ya. Saudara-saudara itu waktunya kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Saya bawa 2 anak saya sengaja kan. Karena yang dapat angpau itu kan yang belum nikah katanya. Jadi sengaja saya bawa ke semua saya. Cuma ke sini saya gak bawa ya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu hal yaitu bahwa tetap taat di saat sukar. Siapa di sini yang sedang mengalami kesukaran? Angkat tangan. Ada? Oh ada 1 orang aja yang jujur ya. Yang lain kurang jujur. Saudara masa-masa ini adalah masa yang sukar, katakan amin. Ya. Dan kondisi-kondisi hari ini jauh tidak lebih baik daripada yang lalu Bapak Ibu. Tapi orang benar hidupnya pasti dipelihara Tuhan, amin. Orang percaya pasti dijaga Tuhan. Saudara bahkan memasuki tahun ini kami banyak berpesan kepada tempat-tempat kita melayani bahwa harus buat keputusan yang benar tahun ini. Karena saya sangat percaya gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Amin. Kayaknya gak ada yang percaya. Ya, saya sangat percaya Bapak Ibu. Gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Dan banyak orang membuat keputusan yang salah di awal tahun. Dan kita memutuskan untuk menyembah Tuhan. Kita harus memutuskan hidup ini harus memilih kehidupan. Dan waktu kita memilih kehidupan bukan berarti kesukaran gak datang. Karena masa-masa sukar itu justru memurnikan dan mengembalikan kita kepada tracknya Tuhan ataupun tujuannya Tuhan. Saya waktu membaca Alkitab Bapak Ibu, kenapa banyak sekali hamba-hamba Tuhan ataupun para nabi-nabi ini ngalami kesukaran? Betul ya? Semua nabi itu cerita tentang kesukaran hidupnya, tetapi bagaimana mereka dipelihara Tuhan dan menang di semua pertempuran. Katakan amin. Daud bilang begini, aku dalam lembah kekelaman tapi aku tidak takut bahaya. Kenapa sih kita harus melewati lembah dalam kehidupan Bapak Ibu? Lembah kesukaran, lembah pergumulan, lembah air mata, ujian-ujian pertobatan kita, ujian iman kita, ujian ketahanan kita, semua ujian motivasi harus kita lewati dalam hidup ini. Ternyata cuma satu aja tujuan Tuhan, supaya kita tetap berharap kepada Dia. Sebab kalau kita hidupnya senang-senang aja, kita lupa sama Tuhan. Jadi sebetulnya lembah ini bukan Tuhan mau, tapi Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, supaya kita tetap menyembah Dia. Itu sebabnya saya mau bilang Bapak Ibu, sekalipun kita ada di lembah, tetaplah menyembah.
Katakan amin. Orang kalau dalam kesukaran, dalam lembah, biasanya cari jalan, cari jalan, cari jalan. Jalannya apa sebetulnya untuk orang Kristen? Cuma satu aja, taat. Itu sebabnya kita perlu tunduk dan taat di masa-masa sukar. Saudara, kita udah dengar ya khotbah-khotbah, semakin besar, semakin dalam pertempurannya, semakin dalam lembahnya, semakin besar kemenangannya. Dan tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu yang saya imani. Nah, jadi saat ini kita akan belajar bagaimana kita tetap tunduk, taat di saat sukar. Hal yang pertama Bapak Ibu saya mau sampaikan buat kita bahwa firman Tuhan itu adalah perintah. Katakan amin. Firman Tuhan itu bukan motivasi. Ya, firman Tuhan itu bukan cuma sekedar mengajak. Firman Tuhan itu bukan ajakan, tapi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah perkataan raja. Dan perkataan raja itu adalah perintah. Sebab kita mengakui bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Sebab itu kita sedang berdiri di kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan semua perkataan raja adalah perintah. Amin. Nah, kita lihat beberapa hal. Berkat Tuhan dalam Mazmur 112. Saya bacakan. Dalam Mazmur 112 dikatakan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Firman Tuhan adalah perintah. Ayat 2 berkata begini. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kepada siapa? Yang suka kepada perintah. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Orang yang taat kepada perintah. Orang yang takut akan Tuhan. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan gelap ada terang. Katakan amin. Ya. Pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Memberi pinjaman, Bapak Ibu. Orang hari-hari ini bukan memberi pinjaman, lebih banyak meminjam. Siapa di sini yang suka memberi pinjaman? Saya suka Bapak Ibu, dan seringkali ketika dipinjamkan tidak pernah kembali. Jadi Bapak Ibu lebih rajinlah memberi. Katakan amin. Agak berat di sini agak berat ya. Saudara, saya banyak kasih pinjaman sama orang dan saya selalu bilang gini, sekalipun gak kembali gak ada masalah buat saya. Itu masalahmu dengan Tuhan, gitu ya. Dan saya melihat gini sampai hari ini, orang yang memberi pinjaman itu gak akan meminjam-minjam. Katakan amin. Ya, amin. Kan memang udah begitu takdirnya Bapak Ibu. Orang kalau suka minjemin, dia nggak akan minjam-minjam. Ngapain dia minjam-minjam? Dia suka minjemin. Kayaknya banyak yang tersinggung ini ya. Bertobat aja Bapak Ibu kita ya. Hari-hari ini, ayo Bapak Ibu kita, nanti saya akan sampai kepada bahwa ketaatan kepada perintah itu gampang dilihat. Bahwa orang yang taat sama Tuhan, tunduk sama Tuhan, dilihat dari pemberian-pemberiannya. Nah, saya lanjutkan ayatnya, dikatakan gini. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Kemarin perang mulai. WA masuk ke saya, Pak Pendeta umumkan di jemaat. 3 jam pertama kalau nuklir ditembakkan, ini yang harus dilakukan jemaat. 6 jam kemudian harus ini, 9 jam, 12 jam. Saya mikir ngapal-ngapal ini udah stres saya bilang. Saya baca firman Tuhan aja lah. Saya kasih tahu sama jemaat, ayo berdoa semua. Nah kemudian dikatakan gini, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Siapa di sini yang sedang dalam keadaan takut? Takut mati ada? Hah? Ada yang takut mati Bapak Ibu? Enggak ada ya, kita semua akan mati. Masalah siapa yang duluan itu urusanmu dan urusan Tuhan. Amin. Amin ya.
Ada yang takut mati? Kalau nggak takut mati berarti ini wajah-wajah mendekati kematian ya. Nggak usah takut mati Bapak Ibu. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah pada lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mazmur 112 ini kalau kita compare dengan Mazmur pasal yang pertama sama mirip-mirip Bapak Ibu. Orang benar, orang yang berbahagia dengan orang fasik. Saya udah pernah sampaikan di sini saya ingat. Orang fasik itu banyak di gereja-gereja. Tapi bukan di gereja ini, katakan amin. Itu di gereja yang di Permata Hijau ya, amin. Orang fasik banyak dalam gereja. Orang fasik itu apa artinya? Tahu firman tapi nggak taat. Tahu firman tapi tidak melakukan. Diajarin sama gembala tapi nggak mau mengerjakan. Ngerti Pak, tapi nggak mau melakukan. Di sini tidak ada, katakan amin. Nah, saudara itu sebabnya kalau kita baca di ayat yang pertama itu bicara tentang orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal yang pertama juga bicara begitu. Berbahagialah orang yang, apa katanya? Berbahagialah orang yang, kok saya jadi lupa. Ada yang ingat gak ya? Yang tidak berjalan dalam, Bapak jangan bikin saya bingung ya. Berbahagialah orang yang, bukan Pak, Bapak juga salah ternyata. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ayat 2 dikatakan tetapi yang kesukaannya terus sampai selanjutnya. Baru di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan ini, tidak demikian dengan orang fasik. Nah saudara-saudara, kita perlu mengerti hal ini. Ternyata firman Tuhan itu adalah perintah. Dan syarat untuk mengalami berkat Tuhan adalah sangat suka pada perintah Tuhan. Siapa di sini yang suka diperintah? Nggak ada banyak. Nggak ada orang suka diperintah. Orang sukanya apa? Memerintah. Betul? Betul ya? Saudara, nanti kita akan sampai kepada bicara tentang otoritas. Yang saya mau sampaikan hari ini, ternyata firman Tuhan itu adalah perintah. Dan ternyata firman Tuhan itu adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan dan perlu kita taati. Sebab banyak orang hari-hari ini gak taat sama firman. Di gereja. Makanya muncul Matius 7. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Yang melakukan perintah Bapakku. Dan ternyata Bapak Ibu, syarat untuk mengalami, kembali ke ini saya. Syarat untuk mengalami berkat Tuhan adalah, bilang kiri kanan, sangat suka pada perintah Tuhan. Bisa kembali ke slide saya. Sangat suka kepada perintah Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu. Kita sangat suka kepada perintah Tuhan. Perintahnya banyak Bapak Ibu. Tapi semua perintah-perintah Tuhan itu enak kata firman Tuhan. Makanya Yesus bilang ini, pikulah kuk yang kupasang. Kuku itu ringan katanya. Itu enak untuk dilakukan. Dan waktu kita tunduk, waktu kita taat, kita akan mengalami berkat-berkat. Nah masalahnya Bapak Ibu, banyak orang kesulitan untuk tunduk dan taat. Kita lihat perbedaan antara tunduk dan taat. Ketaatan itu sikap di luar. Ya, tapi penundukan diri adalah sikap hati. Contoh paling gampang. Worship leader bilang, mari kita sama-sama berdiri. Ada orang-orang yang gak suka berdiri. Tapi ya dia tetap berdiri aja taat. Tapi hatinya berdiri melulu. Ada di sini? Tidak ada, amin? Ada? Yang ketawa itu pengalaman, amin? Yang diam apa? Pelaku utama ya. Serius Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdiri. Dia sih ikut berdiri. Makanya kita di dalam prinsip worship Bapak Ibu. Orang gak bisa diatur-atur. Penyembahan itu dari hati. Makanya kita gak ada tuh, mari sama-sama menyembah. Gak ada Bapak Ibu. Orang gak bisa diatur untuk menyembah. Makanya kita gak pakai nama worship leader tapi song leader.
Pemimpin di sini memimpin Anda bernyanyi. Tapi penyembahan itu urusan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya kita selalu bilang sama jemaat, saudara, jangan berharap hanya dalam worship praise and worship 30 menit, terus saudara-saudara hatinya dibajak. Nggak bisa Bapak Ibu. Saudara-saudara itu harus datang ke gereja, dari pagi udah bersyukur sama Tuhan. Datang di gereja tetap menyembah. Makanya begitu Anda datang di sini, Anda dapat berkat. Tapi kalau baru di sini mau siap-siap untuk bajak hati lah, pulihkan hati. Nggak selesai-selesai hidupmu Bapak Ibu. Itu hanya berlaku untuk siapa? Orang percaya baru. Katakan amin. Tapi kalau engkau yang sudah 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, udah bangkotan jadi Kristen. Terus hidup baru mau nanti, biar nanti pujian penyembahan akan memulihkan hatiku. Nggak pulih-pulih hidupmu. Percaya Bapak Ibu. Karena penyembahan itu harus pribadi, hubungan pribadi. Penyembahan nggak bisa didirect oleh orang lain, nggak bisa dipimpin oleh orang lain. Sehebat apapun di sini pemimpinnya sampai nangis-nangis. Kalau hatimu nggak tunduk, nggak taat, engkau akan bilang gini, ngapain sih nangis-nangis? Shalom? Betul ya? Betul? Ayo Bapak Ibu. Ini melulu. Begitu-begitu terus kita. Nah itu jadi perbedaannya di situ. Ada orang taat tapi nggak tunduk. Nah saya mau katakan bahwa kita tunduk 100% pada otoritas manusia, namun tidak bisa taat 100% jika bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya gini, saya menghormati semua orang. Itu penundukan diri saya kepada otoritas ilahi. Nanti saya akan sampai kepada bahwa otoritas apa? Otoritas orang tua, otoritas pemimpin gereja, gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan. Lalu otoritas kepada pemimpin, otoritas kepada negara. Bapak Ibu saya singkat-singkat aja. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Itu nanti saya skip ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Tapi enggak semua harus kita taati. Tapi kita harus tahu semua pemimpin yang ditaruh Tuhan di atas kita itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Dan otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi otoritas itu enggak akan berlaku kalau kita enggak tahu firman. Kita bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidup saya seperti di sorga. Sorga yang bagaimana yang Bapak mengerti? Ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu memerdekakan. Tapi firman yang tidak diketahui tidak memerdekakan. Nah itu sebabnya kita butuh ketaatan. Di masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu, di masa-masa yang sukar ini, kita perlu lebih menundukkan diri kita dan memberikan perhatian untuk taat kepada firman Allah. Nah itu hal yang pertama, firman Tuhan adalah perintah. Ya, saya pagi tadi ngomong, orang itu gampang dilihat ketaatannya dari pemberian-pemberiannya. Karena di dunia ini cuma 2 aja Yesus ajarkan. Kalau kamu tidak menuhankan Tuhan, maka kamu sedang menuhankan Mamon. Pilihlah antara Allah atau Mamon. Musa dalam pesan terakhirnya kepada bangsa Israel, dia ngomong, pilihlah kehidupan. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian. Tapi aku sebagai pemimpinmu berkata kepada kamu, pilihlah kehidupan. Supaya engkau dan keturunanmu hidup. Dan itu dibuktikan melalui apa? Pemberian-pemberian kita, korban-korban kita Bapak Ibu. Yesus hidup hari ini karena dia berkorban. Katakan amin. Amin. Dan kita pun harus sama seperti Kristus. Nah saya pagi dan kemanapun saya pergi saya suka ngomongin ini. Ngomongin persembahan. Orang kalau dia pelit Bapak Ibu, susah ngasih persembahan, sulit untuk taat. Kenapa orang jadi khawatir? Karena ukurannya antara Tuhan dengan Mamon yang bisa dia pegang, Mamon yang dia bisa pegang dengan kasat mata ataupun bisa dirasakan uang yang dia bisa pegang, rekeningnya yang bisa dia lihat, oh ada sekian-sekian, sementara Tuhan ini sepertinya nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi Tuhan ini lebih nyata daripada yang kelihatan ini. Pertolongannya, katakan amin. Nah mana yang kita pegang? Musa ngomong sama bangsa Israel,
pilihlah kehidupan. Maka engkau dan keturunanmu akan hidup untuk selama-lamanya. Nah saudara, itu yang pertama. Firman adalah perintah. Dan perintah harus ditaati. Nggak bisa nggak taat sama perintah. Yang namanya perintah itu harus dikerjakan. Yang kedua, kita akan lihat syarat utama menjadi umat Tuhan. Nah kita lihat di sini. Ternyata untuk menjadi umat Tuhan itu sederhana. Saya langsung di ayat yang ke-23. Hanya katanya, yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, kepada bangsa Israel, nenek moyang Israel. Dengarkanlah suaraku, kata firman Tuhan. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara, kunci untuk menjadi umat Tuhan sederhana. Dengarkan firman Tuhan. Dengar itu bukan asal-asal dengar. Bedakan antara ear dengan listening. Ya, bedakan Bapak Ibu. Ada orang mendengar tapi tidak mendengarkan. Tapi Alkitab bilang sama kita, dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu. Dengarkan itu artinya apa? Dengar, ngerti. Dan ketika kita mendengar dan mengerti, kita lakukan Bapak Ibu. Dengar itu berarti iya aku udah dengar. Kan ada banyak anak-anak gitu kan. Dengerin papi dulu dengerin. Iya aku udah dengar. Tapi dia ngerti gak untuk melakukannya? Dengar doang tapi gak ngerti. Makanya Alkitab juga bilang sama kita dalam Yohanes 13. Yang mendengar dan yang mengerti. Mendengar itu di sini Bapak Ibu. Tapi begitu dikatakan listening, mendengarkan itu sampai di sini. Dan itu sampai dipraktekkan. Ketika engkau mempraktekkan maka Alkitab bilang maka engkau dan keturunanmu berbahagia. Apa yang bisa kita taati itu adalah hasil dari apa yang kita dengar. Hasil yang kita ngerti. Makanya kita bisa mentaati dan melakukannya. Makanya saya agak kadang-kadang suka bukan protes, tapi kadang-kadang ada pendeta Bapak Ibu khotbah nggak bikin jemaat nggak ngerti. Tapi di sini Bapak Gembala Saudara bikin jemaat ngerti, amin. Oh tapi tadi kesaksiannya udah ngerti. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang nanya karena nggak ngerti kan. Nggak, itu cuman jokes aja. Pak Bu, kami para hamba Tuhan tugasnya membuat saudara mengerti, membuat jemaat mengerti, membuat yang mendengarkan menjadi mengerti. Tapi ada pendeta hari-hari ini khotbah bahasa ini bahasa itu. Gak apa-apa juga sih. Tapi yang penting harus ngerti. Itu yang paling penting. Tapi dengan bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, bahasa ini. Ada satu pendeta pernah kami undang di gereja. Memang dia pendeta dosen bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Begitu dia khotbah, dia jemaat WA saya. Pak ini jangan diundang lagi deh. Belum selesai khotbah. Pak Gembala mohon maaf ini kayaknya gak usah diundang lagi. Saya bilang dengerin aja. Gak ngerti Pak katanya. Saudara, makanya kita perlu mengerti. Katakan amin. Karena apa yang kita mengerti itu yang bisa kita taati. Yang tidak kita bisa mengerti itu gak bisa kita taati. Makanya gini Bapak Ibu, itu sebabnya siapkan hatimu dari rumah. Buat hatimu aman dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu satu keluarga. Makanya doa pagi di rumah. Damai sejahtera Tuhan turun sampai gereja dapat berkat. Katakan amin. Di mobil aja masih ribut. Lama bener sih. Ya gimana firman Tuhan mau masuk. Halo. Ini mami ini udah tahu banjir hujan-hujan begini. Terlambat ini kita. Nih ya Pak Bu ya. Saya gak pernah marah-marah sama istri saya. Biar dia lama make upnya saya diam-diam aja. Saya jaga hati saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Tapi itu yang bikin istri saya berubah. Serius Bapak Ibu. Istri saya sekarang bangun pagi lebih pagi dari saya. 2 tahun lalu saya khotbah di sini, saya yang harus bangunin dia. Tapi saya gak pernah marah. Tapi saya lihat sekarang dia lebih duluan bangun dari saya dan membangunkan anak-anak. Ujilah, coba. Aku bapak Tuhan, coba. Bapak Ibu masuk dalam pernikahan itu ujian terberat dalam kehidupan. Amin. Pak Bu, menikah itu
kesukaran yang datang. Kalau Anda nggak siapkan hati. Amin. Di sini enggak, karena fokus on the family di sini. Pria-pria dengar, menikah itu artinya apa? Bunuh diri, ya. Mati untuk pasanganmu. Pak Bu, kesukaran itu kalau itu di luar, kita tinggal gini doang, pergi, kayak ngusir ayam, gitu. Kalau ngusir ayam di sini gimana sih? Gitu kan. Tapi kalau kesukarannya dari dalam, ini kan gak mungkin diusir, gak bisa. Apalagi kesukarannya antara suami istri, waduh gak bisa kita bilang habis kita nanti. Nah kembali Bapak Ibu. Tuhan bilang gini sama kita, apa yang kita dengar, ketika kamu mendengarkan aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Pak Bu, perlu kita mengerti, dengarkanlah suaraku kata Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk mendengarkan suaranya agar kita menjadi umatnya dan berbahagia. Jadi nggak ada ini Bapak Ibu, nggak ada kesukaran yang di dalamnya kita tidak menemukan kebahagiaan. Halo? Kayaknya nggak percaya ya Bapak Ibu. Tidak ada masalah di dalam dunia ini yang di dalamnya kita tidak menemukan kebahagiaan. Dalam semua kesulitan, dalam semua pergumulan, di dalam situ ada kebahagiaan Bapak Ibu. Ini arti apa? Arti kata joy. Bapak Ibu pernah membahas kata ini joy. Joy itu adalah sukacita. Dan saya selidiki Bapak Ibu di kitab-kitab lain gak ada itu sukacita. Waktu saya selidiki lebih jauh, joy itu datang dari kata grace. Grace itu adalah kasih karunia yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, yaitu Yesus. Itu sebabnya cuma orang Kristen yang percaya dan taat, mereka lah yang akan mengalami yang namanya sukacita. Dalam keadaan apapun, makanya dipesankan kepada jemaat di Filipi. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Dalam keadaan sulit orang-orang di Filipi. Tapi Paulus berkata bersukacitalah. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada sukacita. Joy, grace, by the grace of God katanya. Jadi gak ada masalah yang di dalamnya gak ada sukacita Bapak Ibu. Katakan amin. Tadi saya udah bersaksi pagi. Ya, akhir Desember, tanggal 31 Desember, saya dengan keluarga mau melayani ke Bandar Lampung karena kita ada gereja cabang kita di sana. Kami nyanyi-nyanyi di mobil, anak-anak kami naik kapal feri, kami bawa mobil Bapak Ibu. Feri dari Merak menuju ke Bakauheni. Di kapal anak-anak masih main, ada playground untuk anak-anak. Wah masih senang-senang. Kemudian turun dari kapal, di kilometer 45 mobil kami terbalik. Karena kena aquaplaning. Tahu ya Bapak Ibu aquaplaning? Genangan air. Saya memang agak kecepatan agak tinggi ya. Setelah pertobatan Bapak Ibu, saya mengikuti aturan pemerintah 100 km per jam. Itu kecepatan paling tinggi di Indonesia sekarang, betul? Kayaknya siapa? Pak Kris kayaknya nggak setuju karena beliau 120, 130 gitu ya. Berapa Pak? 160 ya. Bertobatlah gitu ya. Setelah keluar peraturan itu Bapak Ibu, saya memang 100 paling tinggi. Tapi memang saya bilang kecelakaan, tapi kami mendapati itu mukjizat. Di kilometer di 45, kecepatan saya 100 memang. Ada aquaplaning ataupun genangan air Bapak Ibu. Mobil itu langsung terhempas ke kiri, terhempas ke kanan, nabrak pembatas jalan, kemudian juga terguling Bapak Ibu. Dan kami terseret kurang lebih 75 meter sampai 100 meter baru mobilnya berhenti. Dan waktu mobil itu berhenti, yang pertama saya ingat firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melindungi mereka dari semuanya itu. Sehingga tidak satupun tulangnya yang patah. Saya ingat firman Tuhan itu. Saya langsung cek tubuh saya. Enggak ada yang patah. Oh berarti saya ini orang benar, kira-kira gitu. Loh iya kan?
Kan firman Tuhannya bilang gitu kan. Kemalangan orang benar banyak. Tapi tidak satupun tulangnya patah. Ini bukan tulang orang Batak. Beda itu tulang yang itu ya. Jadi saya cek-cek, wah nggak ada. Saya tanya anak saya 2 di depan saya, duduk di jok depan. Anak kami itu umur 3 tahun dan 8 tahun. Noah? Enggak papi katanya. Nia? Ketawa-ketawa. Sayang? Istri kan. Sayang? Enggak apa-apa bang. Mertua saya mau panggil saya enggak bisa kan. Mami? Dia bilang gini. Enggak apa-apa. Sehat-sehat semua. Saya ingat firman Tuhan itu Bapak Ibu. Dan mobil kami hancur. Tadi ada fotonya bisa ditampilkan? Oh kok jadi ini ya. Tadi dikirim sama Pak Gembala fotonya. Tapi kalau nggak bisa ditampilkan nggak apa-apa. Ini mobilnya. Berantakan Bapak Ibu semuanya. Ini udah terguling-guling ini. Terguling sekali lalu terseret. Waktu saya cek saya oke, anak-anak oke, saya turun. Saya masih bikin-bikin video Bapak Ibu. Serius ada videonya sebetulnya. Cuma nggak enak lah kayaknya terlalu pamer gitu ya. Tuhan bilang apa? Biasa aja gitu ya. Saya bikin video, saya bilang Bapak Ibu kami mengalami kecelakaan di sini. Dan saya kirim ke beberapa teman. Lihat kondisi mobil ini teman-teman saya kirimin penjualan mobil bekas kecelakaan. Saya dalam hati saya ngapain sih lu kan gitu. Jual mobil bekas kecelakaan. Saya bilang gak penting juga. Dan masalah banyak Bapak Ibu datang. Dan saya telepon teman kita kebetulan ada jemaat kita di Lampung. Dia itu ketua balai di Lampung. Jadi dari PUPR, Kementerian PUPR. Telepon dia bilang, oh iya bang saya segera telepon. Dia telepon bupati, dia telepon kapolres. Wah jadi saya dalam hati saya kayak orang penting kita ini ya. Dari kapolres ada datang yang kombes satu datang. Pak saya dari bupati. Kemudian dari angkatan darat datang, saya dalam hati saya memang kelihatannya saya ini hamba Tuhan kecil gini. Cuman kalau ngalamin gini saya baru tahu ternyata ya. Yang datang ini orang-orang besar dan nolongin gitu Bapak Ibu. Nah kondisinya begini. Lalu mau keluar dari jalan tol aja Bapak Ibu. Ini bangsa kita ya, negara kita ya. Bapak Ibu lah yang menilai baik atau enggak. Saya harus bayar untuk keluarkan mobil ini 12 juta. Kecelakaan di tol. Karena pembatas jalan ini ada yang bengkok-bengkok dikit dan dihitungan rumput bayar sekian. Ada hitung rumputnya, makanya jangan kecelakaan Bapak Ibu ya. Rumput sekian meter, ada hitungannya. Dalam hati saya, gila ini sebetulnya dalam hati ini gila juga ya. Kita udah kecelakaan disuruh bayar lagi 12 juta untuk keluarkan mobil ini. Saya dalam hati saya tanya istri saya, uang kita ada? Enggak ada uang kita bang, adanya kan emas batangan apa gitu. Enggak lah yang itu enggak juga. Enggak itu juga enggak. Istri saya bilang enggak ada bang. Tapi istri saya bilang gini, enggak usah takut bang. Bukan baru kali ini kita ditolong Tuhan. Kita udah biasa ditolong Tuhan, katakan amin. Nah mau keluarkan mobil, aduh dari mana? Ada sih uang tapi kan perlu untuk ini. Tiba-tiba teman yang dari PPR, Pak bang katanya mobil saya yang urus. Sampai keluar, sampai kembali ke Jakarta, saya yang urus. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Tadi pagi saya udah bilang, cuman Pak Markus yang belum ada telepon saya. Makanya saya tunjukkan mobilnya di sini. Cuman bapak saya ini yang belum gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena saya punya bapak yang lebih tinggi lagi, namanya Yesus. Nah, haleluya. Seolah-olah bapak ini ada masalah yang sama dengan Pak Gembala. Nah jadi Pak Bu, kami justru banyak ngalami berkat di saat-saat kritis. Tapi saya nggak minta loh masa-masa hal-hal yang begini. Kami juga nggak minta celaka. Saya pernah masuk rumah sakit 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama di Siloam Kebun Jeruk. Namanya pendeta kan nggak enak kalau masuk RSUD kan gitu kan. Tapi dibawa ke Siloam Kebun Jeruk. Saya tanya istri saya, udah berapa? Hari ke-6 udah 60 juta. Duit ada? Ya ada sih bang, tapi kita besok nggak makan katanya. Ya udah kalau gitu kita berdoa. Pak Bu, tadi saya udah saksikan pagi. Bayar 60 juta, yang masuk ke rekening 150 juta. Mau sakit Pak ya? mau masuk, yang mana? Bismillah, yang mana? Hah? Bapak yang di belakang ya? Tapi jangan coba-coba Pak ya. Masuk lagi saya di Mitra Keluarga. Mitra Keluarga Kelapa Gading. Tahun lalu itu Pak. Saya habis pelayanan sore, gak tahu gimana saya diajak makan. Habis makan saya gak bisa bergerak.
Tapi saya bilang udah pulang-pulang. Saya masuk di mobil, 1 jam saya berdoa, Tuhan gak sembuh-sembuh juga. Lalu saya telepon yang udah berpisah tadi, yang makan tadi. Tolong saya gak bisa bergerak nih saya. Datanglah mereka ke situ, dibawalah saya ke Mitra. Keluarga Kelapa Gading. Di situ pun ngalami hal yang sama. Begitu sampai di rumah sakit, minggu depan tuh khotbah tuh Pak Sulis. Pak Sulis itu kan binaan saya, agak sombong dikit ya. Dia langsung gini, dia doa di ini saya. Dalam hati saya, lu gue yang bina, gue doain gue lu. Didoain. Bapak sembuhkan, Bapak sembuhkan. Sembuh loh Pak. Sembuh Pak. Cuma kan kami udah sempat masuk. Istri saya bilang, Bang itu asuransi 3 hari dia Bang masuk rumah sakit. Di situ 3 hari dulu. Ya udah 3 hari saya di rumah sakit. Ada keluar biaya berapa? 100 juta lebih lagi yang masuk. Is lagi gak Pak? Nggak usah yang itu Pak ya. Jangan Pak, jangan. Saya cuma mau bilang gini Pak, saya nggak mau celakanya, nggak mau juga yang namanya sakitnya, saya nggak mau. Tapi Tuhan ngerti, kalau kita bisa tetap taat di masa-masa yang sukar, kita sedang memilih kehidupan, katakan amin. Kita sedang mendatangkan berkat dalam keluarga kita. Kita sedang mendatangkan mukjizat untuk keluarga kita. Saya bersyukur Pak Bu, kemarin kami kecelakaan itu, mukjizat itu. Karena anak-anak kami yang kecil-kecil itu mereka udah bisa bersaksi. Dari kecil kami udah lihat bagaimana Tuhan menolong papa dan mama dan kami semua. Saya tidak minta-minta, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya keluarga kami, terutama anak-anak kami yang masih kecil-kecil ini bisa melihat betapa Tuhan itu Raja. Dan perintah-perintahnya harus ditaati. Amin Bapak Ibu. Nah jadi taat itu penundukan diri saat sukar adalah kunci berkat atau justru mendatangkan kutuk. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 15 ini dengarkan katanya. Dan melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat. Berapa banyak kita berusaha untuk menolak melakukan perintah Tuhan. Anak kami itu baru 8 tahun, dia udah dapat uang jajan sekarang karena udah kelas 2 SD. Saya diajar orang tua saya mengembalikan perpuluhan dari SMP. Tapi saya ajarkan anak-anak saya dari SD. Dari berapapun uang yang dia dapat. Kalau yang 3 tahun kan belum ada uang jajan. Yang SD saya udah kasih uang jajan. Dia belajar untuk memberikan persembahan persepuluhannya. Jadi kalau saya kasih 50 ribu, papi 5 ribu ya? Iya, minggu bawa ya. Selain persembahan yang kami kasih nanti, dia juga harus sisihkan dari uang jajannya Bapak Ibu. Yang ngerti katakan amin. Taat itu sederhana tadi saya bilang. Kita bisa membedakan mana Tuhan dan mana mamon. Mana yang harus kita sembah. Mana yang harus kita atur untuk menyembah kita Bapak Ibu. Mamon itu harusnya taat kepada kita. Tapi kita harus taat kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi kami mengajar anak-anak Bapak Ibu. Jadi Noah kami bilang, kadang-kadang dia bilang, papi aku kasih perpuluhan 20 ribu. Kan papi kasih 50 ribu. 1 bulan ini katanya. Kadang-kadang dia kan gak perlu uang jajan juga. Karena di sekolah semua ada kan gitu kan. Iya 20 ribu. Saya kasih kadang-kadang persembahannya 50 ribu, 100 ribu. Kalau di anak-anak Rocky kita bilang. Kalau anak-anak sekolah minggu. Lebih gede papi ini persembahannya daripada perpuluhanku. Ya gak apa-apa. Bukan masalah besar kecilnya. Tapi masalah apa? Ketaatannya. Saya belajar persepuluhan dari saya masih SMP Bapak Ibu. Dan sampai hari ini tetap kasih persepuluhan. Itu yang membuat saya dan istri dan keluarga gak pernah khawatir di masa yang sukar. Katakan amin. Ya jadi dengarkan. Lakukan perintah Tuhan. Itu datangkan berkat di keluargamu. Itu mendatangkan berkat untuk hidupmu. Itu akan melipat gandakan hasil daripada usahamu. Katakan amin. Saya pernah khotbahkan di sini 3 tahun lalu. Orang kalau udah beribadah di gereja, udah datang ke gereja 2 tahun. Terus dia nggak pernah mengambil keputusan untuk melayani. Nggak pernah mengambil keputusan untuk berkorban di tempat dia melayani. Sebetulnya rohaninya sedang mati. Amin Bapak Ibu. Ayo apapun ambil bagian. Saya belajar taat Bapak Ibu.
Tahun lalu saya memutuskan di awal tahun untuk nggak merintis gereja lagi. Karena udah ada 11 perintisan gereja tahun lalu. Akhir tahun 2024 saya putuskan itu. Saya bilang udah saya mau concern dengan gereja lokal. Tapi karena saya panggilannya kan penginjil Bapak Ibu, orang misi. 2025 tiba-tiba dalam doa saya Tuhan kasih lagi sesuatu. Pematang siantar katanya, pematang siantar. Doa sama istri, pematang siantar. Lalu kami doa, Tuhan kalau betul dari Tuhan, Tuhan buka jalan. Tahu nggak Bapak Ibu? Satu orang pendeta GSJA datang ke gereja kita di Permata Hijau. Dia dengar, saya baru lihat mereka. Dia datang, istrinya datang pakai kacamata hitam. Kan kayak tadi itulah gereja kan puji-pujian penyembahan nggak ada lampu kan, gelap. Saya pikir ini orang ini agak stres-stres gitu. Gereja udah gelap pakai kacamata hitam lagi gitu kan. Tapi begitu saya khotbah, Bapak ini, amin, ini yang saya cari. Jadi bingung saya. Selama ini dia nyari apa kan gitu kan. Ini yang saya cari. Ini kalau cuman amin kita biasa kan. Amin, ini yang saya cari katanya. Dalam hati saya yang dia cari saya atau apa kan gitu kan. Lalu setelah selesai khotbah, semua selesai ibadah, salaman. Dia kenalkan diri, saya pendeta di GSJA. Saya menggembalakan 2 gereja. Tapi saya mencari kebenaran, dia bilang. Loh, Bapak kan pendeta, gembala. Saya gak ketemu dengan kebenaran. 17 tahun saya melayani, dia bilang. 17 tahun saya menggembalakan, gak ketemu kebenaran. Ini saya ngerti. Lalu kami janji, dia datang ke rumah, dia ngobrol-ngobrol banyak. Dan saya bilang berdoalah Pak, bagaimana Bapak mau melanjutkan pelayanan. 2 minggu kemudian dia telepon saya, Pak saya putuskan saya tinggalkan gereja ini. Saya serahkan semuanya. Saya mau merintis dengan Bapak. Di mana Bapak mau tempatkan saya, silakan. Dalam hati saya ini dari Tuhan ini yang mana nih? Pematang siantar Pak, saya ada hati untuk itu. Siap Pak, saya pindah ke pematang siantar. Pak, dia mengundurkan diri resmi dari GSJA. Dia serahkan gereja, bangunan gereja, semua jemaat-jemaat. Dia nggak bawa satu orang pun. Dia ke pematang siantar, dia beli rumah sendiri di pematang siantar. Kredit, Bapak itu ya ceritanya. Dia kredit rumah. Tapi dia bilang gini, saya ketemu kebenaran Pak. Saya dalam hati, dalam roh saya bicara gini, iya ini yang saya mau. Tahun lalu Pak, 2025, 4 kali saya ke pematang siantar, urusin mereka. Dari bulan, kurang lebih bulan April sampai akhir tahun ini, ada 30 jiwa baru yang dibawa kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Minggu lalu saya dengan Pak Roni ke sana, kami bikin KKR di sana di lapangan. Pak, Bu, dengarkan suara Tuhan. Waktu Bapak ini posting bahwa dia bergabung dengan GBI, dengan kita, posting di Facebook. Tiba-tiba ada satu pendeta lagi di Kaban Jahe. Kamu di gereja mana? Bisa gak saya kenalan dengan pendeta itu katanya. Lalu dia telepon saya, Pak, ini gini. Bapak gimana? Waduh, saya bilang nih saya gak mau mindahin orang. Saya berangkat ke Kaban Jahe Bapak Ibu. Ada di sini yang tahu Kaban Jahe? Gak ada yang tahu ya, kasihan sekali kalian ini ya. Kaban Jahe itu beras tagi, Bapak Ibu tahu beras tagi? Hah? Kalau kota-kota wisata aja tahu semua ya. Cuma 10 menit aja Kaban Jahe, kota dingin Bapak Ibu. Nah, di situ dari beras tagi ke Kaban Jahe itu jaraknya cuma dekat aja. Akhirnya saya datang ke sana. Dia bilang gini, Pak, 10 tahun gereja ini. Gerejanya besar Bapak Ibu, ukurannya 12 meter kali 25 meter. Besar atau kecil dia? Besar. Dia bilang gini, 12 tahun gereja ini enggak tergabung dengan sinode manapun. Memang kami punya masalah Pak. Dan yang lebih hebat Bapak Ibu, pendeta-pendeta GBI banyak melobi-lobi supaya ayo dibawa kami. Kita enggak pernah lobi-lobi Bapak Ibu. Kita juga enggak pernah bikin-bikin perjanjian mau dibawa kami. Enggak perlu. Cuma taat aja sama Tuhan. Kemarin 2 orang ini saya usulkan untuk jadi pejabat di GBI. Dan kita urus sekarang yang satu penggabungan, yang satu perintisan. Saudara, yang penting taat. 2024 akhir saya bilang udah cukuplah perintisan. Karena waktu merintis di Siantar itu kan kita harus keluarkan uang Bapak Ibu. Beli ini, beli itu. Akhirnya saya beli rumah lagi di sebelah. Bapak ini kan beli rumah satu. Beli rumah Jokowi itu tahu gak Bapak Ibu ya. Harganya cuma 170 juta sih. Di kredit selama 10 tahun. Akhirnya saya bilang Pak gini aja supaya rumah ini
kita di komplek ini kita minta izin mau bikin gereja. Akhirnya dapat izin dari perumahan dan dapat izin dari lingkungan. Rumah dia masih kosong di sebelahnya, saya beli lagi rumah di sebelah. Saya tanya istri saya, gimana sayang? Sebetulnya kita nggak ada pikiran ke situ ya bang, katanya mau beli rumah itu. Tapi ya udahlah kalau memang untuk pekerjaan Tuhan, kami beli rumah di sebelah. Lalu kami bongkar semuanya di tengah-tengah untuk bikin tempat ibadah. Saudara, yang penting taat. Udah hampir setahun kami cicil-cicil, nggak mahal sih, cuma 1,8 satu bulan. Tapi itu kan bukan keinginan kami, itu keinginan Tuhan Bapak Ibu. Dan hari ini sudah 30 orang lebih beribadah di sana. Nah, hanya dalam tempo hampir dari bulan April sampai berapa bulan tuh ya? 8 bulan. 9 bulan ya, sampai sekarang hampir setahun lah, nanti April ini 1 tahun. Dan Pak Roni kemarin lihat, mulai bilang gini, ada tanah kosong nggak di sini? Ah ini kalau taat Bapak Ibu, ngerti ya kalau taat ya. Ada tanah kosong nggak? Oh saya bilang sama dia, namanya Pak Sialagan. Ada tanah kosong sini. Oh di sana kita ajak Pak Roni, kita doain tanah kosong ini. Kami percaya kata Pak Roni. Dalam pikiran saya, ya kalau Bapak yang berdoa Bapak tanggung jawab lah ya. Tugas saya cuma apa? Taat Bapak Ibu. Katakan amin. Taat aja Bapak Ibu. Karena taat itu kunci berkat. Sepertinya kita melihat ini sedang ngeluarin duit. Kalau taat itu kayaknya ngapain saya bayar DP-nya sekian, bayar ininya sekian, bulanannya sekian, renovasi lagi sekian. Nggak ada duitnya Bapak Ibu. Tapi ketaatan itu mendatangkan berkat. Amin. Ayo Bapak Ibu. Ya, rumah tangga kita juga demikian. Alkitab bilang gini, perlindungan Allah itu sempurna buat kita Bapak Ibu. Ya, dalam Mazmur 68 ayat 7, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara dan mengeluarkan orang-orang tahanan. Orang-orang yang gak diperhitungkan aja dipelihara Tuhan. Dalam ayat yang lain bilang gini, burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang, Dia yang menghiasi, apalagi kita. Yang penting kita taat. Mazmur 91 bicara sama kita. Perlindungan dari Tuhan. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara, makanya saya bilang itu yang saya suka bilang. Gereja harus tempat membawa orang kepada Tuhan. Bukan membawa orang kepada pendeta ataupun gembala. Bring people to God. Don't bring people to the pastor. Jangan Bapak Ibu. Sehebat apapun pengkhotbah, Bapak Ibu jangan mengidola-idolakan pengkhotbah. Sebab banyak pendeta hebat-hebat jatuh hari-hari ini. Kenapa? Diidola-idolakan jemaat. Tapi di tempat ini enggak ada, amin. Di sini cuma satu aja idolanya, siapa? Tuhan Yesus. Amin. Tapi karena saya bukan jemaat di sini, saya mengidolakan Bapak Gembala Saudara ya. Jemaat jangan. Coba. Ayo. Jangan buat kami para pendeta-pendeta ini jatuh, jangan. Biasa aja. Karena kita harus melihat Tuhan dalam kehidupan semua orang, termasuk para pendeta-pendeta. Nah berikutnya Bapak Ibu, kepada siapa kita tunduk dan taat? Ya, yang pertama tentunya adalah Tuhan dan firman-Nya. Ini yang menjadi dasar penundukan diri kita. Amin. Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana kita mengenal Tuhan. Tuhan itu kenapa saya ngomong Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan itu kita bisa tahu dia Tuhan atau bukan. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dengan dia. Saudara harus punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya dia izinkan kita di lembah. Itu sebabnya dia izinkan pencobaan datang. Ya, supaya kita semakin punya pengalaman dengan dia. Taatlah kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Firman-Nya itu apa? Perkataannya. Kenapa kepada perkataannya? Makanya itu sebabnya juga Yesus yang berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Itu juga yang mendasari firman Tuhan yang berkata kepada kita, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gini Bapak Ibu, kenapa kita harus mendengarkan firman? Kita makan firman, kita harus kuat dalam firman. Karena firman itu, dunia ini Bapak Ibu diciptakan dengan firman. Jadi sebetulnya ketika kita kuat dalam firman, makan firman, merenungkan firman, hidup kita ini gak akan pernah takut di masa-masa yang sukar.
Karena apa? Karena waktu kita makan firman, kita kuat dalam firman, kita merenungkan firman, waktu kesukaran datang, firman akan menciptakan sukacita dalam hidup kita. Amin. Rajin-rajin baca firman, amin. Gimana Pak Gembala pertemuan doa kita? Zoom banyak yang hadir? Hah? Ya, spektakuler. Saya berdoa tambah kelipatannya. Amin. Kami bikin doa pagi jam 5 pagi tiap hari Bapak Ibu. Yang membuat kami merasa diberkati. Bukan hanya dari gereja lokal yang ada. Tapi dari banyak tempat, dari Papua, dari mana-mana ikut berdoa. Tiap pagi. Katakan amin. Ya, yang membuat kami merasa, ini penting buat kami menggarami dunia. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, awal-awal kami 1 tahun pertama gak ada bikin persembahan. Tapi tiba-tiba dari yang jauh-jauh, kami juga mau kasih persembahan dong. Jadi kami putuskan 1 bulan sekali kita umumkan bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan pelayanan ini, kami kasih krisnya untuk mereka bisa kasih persembahan. Saya cek-cek, banyak juga ini bukan dari jemaat kita ini. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau engkau taat. Tapi kalau jemaat aja malas ikut-ikut, ya nggak ada yang lain mana mau ikut Pak. Kan gambarannya di situ. Katakan amin. Ya. Nah, Tuhan dan firman-Nya. Tunduk pada otoritas. Tadi saya sudah jelaskan nih 100% ya. Nah, ini juga saya sudah jelaskan tadi bahwa taat kepada orang tua, hamba Tuhan, penatua, Efesus 6 ayat 1-3. Taatilah orang tuamu dan hormatilah Tuhan. Dan hormatilah ayah dan ibumu agar bahagia dan panjang umurmu. Kemudian kepada siapa lagi? Pemimpin rohani. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara, ada pengajaran kita yang berkata gini. Kita harus tunduk. Kan otoritas utama adalah Tuhan dan firman-Nya. Lalu Tuhan itu pilih pemimpin-pemimpin rohani di atas kita. Ketika kita nggak tunduk dan taat kepada pemimpin rohani, lalu kita memimpin di bawah kita, tapi kita nggak di bawah tudung pemimpin rohani, lalu kita punya orang yang kita pimpin, maka otoritas kita ini adalah otoritas yang liar namanya Bapak Ibu. Nggak ada yang bertanggung jawab. Banyak nggak ini terjadi di hamba-hamba Tuhan? Banyak Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Dan ayo kita di sini, para pelayan, tunduklah kepada pemimpinmu. Taatlah kepada perintah yang diperintahkan oleh para pemimpinmu. Ya. Nah, kemudian kepada pemerintah. Takluk kepada pemerintah. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Waktu zaman Pak Anies jadi gubernur DKI, ada beberapa jemaat yang suka posting-posting di media sosial menunjukkan ketidaksukaannya gitu kepada Pak Anies. Saya bilang, kamu gak boleh begitu, hapus itu semua. Tetapi memang betul Pak kenyataan. Udahlah, itu kenyataannya, udah biarin aja. Tiap minggu kita doakan beliau dari mimbar ini. Kita doakan pemimpin, kita doakan gubernur. Lalu kamu mulai mengolok-olok dia di media sosialmu. Akhirnya keluar juga dia dari gereja. Gak apa-apa saya Bapak Ibu. Gak apa-apa. Desember kemarin, Desember kurang lebih, saya khotbah di sebuah gereja di Jakarta Timur. Lalu mulai cerita, Bapak kenal gak dengan pendeta ini? Oh kenal. Bagus dia khotbahnya saya bilang. Lalu pengurus gereja itu bilang gini, tapi kami gak bisa ngelihat media sosialnya Pak. Kenapa? Iya mengolok-olok pemerintah. Makanya kami gak undang. Nah, ini berita baik untuk para pendeta-pendeta. Maksudnya gak usah tulis-tulis begitu, tulislah yang baik. Amin. Kalau mau protes ya ngomong aja lah. Gak usah tulis-tulis di media sosial pemerintah begini. Udahlah kita juga mendukung pemerintah yang ada hari ini. Karena takluk kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Katakan amin. Ya. Peristiwa di Medan kemarin Bapak Ibu. Ya. Gak boleh jualan apa?
B2. Banyak orang nanya, kebetulan kami lagi di Medan. Orang demo-demo nggak boleh B2, B2. Saya dengan Pak Roni dan tim sibuk makan B2. Ya, tapi puji Tuhan, yang demo kemarin orang Kristen menunjukkan bahwa mereka orang Kristen. Amin. Demonya tertib. Akhirnya pemerintah juga merevisi surat edarannya. Ya begitu harusnya Kristen. Jangan ribut. Tapi ini sekarang lagi banyak balasan-balasan Bapak Ibu. Tugas kita apa? Tunduk kepada pemerintah. Doakan bangsa ini. Katakan amin. Gak usahlah bikin ini itu. Gak usah, gak penting Bapak Ibu. Karena memang kita seperti apa? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Udah memang begitu. Jadi mau apa lagi? Saudara mau jadi serigalanya? Ya terserah. Kan itu pilihannya kan? Tapi Alkitab bilang kita ini ditaruh seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya udah. Kalau saudara yang ribut-ribut, ya saudara serigalanya. Kan gitu. Jadi tunduk, taat aja sama apa yang pemerintah, apa yang Tuhan taruh di atas kita. Nah saudara, yang kelima, apa yang membuat Anda sulit untuk tunduk dan taat? Hal yang pertama adalah berlawanan dengan keinginan daging kita. Ya, berlawanan dengan keinginan daging kita. Daging ini saudara-saudara harus mati. Kenapa daging ini harus mati? Karena kita ini, daging ini dosa Bapak Ibu. Kita ini dapat yang namanya dosa keturunan. Daging ini harus mati. Makanya nanti waktu kita bangkit, kita diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi daging ini harus mati. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan keinginan kita? Apakah udah selaras dengan keinginan Tuhan atau belum? Selama kita tidak selaraskan keinginan Tuhan dengan keinginan kita, keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka kita akan stres terus Bapak Ibu. Nah ini yang saya sampaikan juga tadi pagi. Tabrakan terhebat di dunia ini bukan ketika kereta nabrak kereta ataupun kereta nabrak apa. Tapi tabrakan terhebat di dunia ini adalah tabrakan antara kehendak Allah dengan keinginan kita. Kalau itu terus terjadi, maka kita gak akan pernah bisa taat. Makanya kemanapun Tuhan arahkan kita, ingat ya kenapa Bapak Abraham itu dijadikan bapak segala orang beriman. Karena kan dia cuma taat. Ya, ingat kisah dia dengan siapa? Sepupunya, dengan keponakannya Lot. Yang seharusnya milih duluan siapa? Omnya harusnya. Tapi dia bilang kamu pilih aja duluan. Lot pilih yang terbaik. Itu yang akhirnya jadi apa? Sodom dan Gomora. Itu yang akhirnya keturunan bangsa-bangsa asing di Israel, di Kanaan. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Ayo taat. Makanya Abraham disebut bapak semua orang percaya. Jangan keinginan kita bertabrakan dengan keinginan Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai 21 ini kesimpulan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sehingga sulit untuk melakukan kehendak Allah. Kerajaan Allah ada. Di mana kerajaan Allah ditegakkan. Di situ kehendaknya harus dinyatakan. Ketika kehendaknya tidak dinyatakan di sana, tidak dikerjakan di sana, maka di sana nggak ada kerajaannya, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 5 berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Makanya daging ini harus mati. Tadi pagi saya kasih contoh, murni Bapak Ibu, mati. Betul-betul mati, murni. Gak ada keinginan di hati lagi yang lain. Cuma keinginan Tuhan aja lah. Karena kita diciptakan dalam kehendaknya. Dan kalau kita ketemu dengan kehendaknya, itu udah yang terbaik buat kita. Tapi seringkali daging ini bicara lebih kuat. Karena dosa Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa kita sulit untuk taat? Kurang percaya kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan. Ini singkatannya aja Bapak Ibu. Dengan segenap hatimu dan akuilah dia dalam segala lakumu. Katanya gini kan. Dengan segenap hati. Akuilah dia dalam tindakan-tindakanmu. Dalam semua hal yang kita kerjakan.
Akuilah dia. Jadi kita nggak bisa cuma bilang aku percaya sama Tuhan, tapi kita nggak taat. Tadi pagi saya tanya juga, mana lebih dulu percaya atau taat? Yang datang siang ini, mana lebih dulu percaya atau taat? Hah? Percaya dulu, baru taat. Karena ketika saya percaya sama Pak Gembala Saudara Pak Markus di sini, maka saya akan taat. Kalau saya percaya, Pak Togap, tabrakin aja mobilmu, udah saya yang suruh katanya. Ketika saya percaya, saya tabrakin itu. Tapi ketika saya percaya, gila mati gua kan gitu kan. Tapi kalau saya percaya, nggak usah takut Pak, nggak usah takut, udah lewatin aja itu jurang, nanti saya yang tolongin. Kalau saya percaya, saya taat gak? Saya taat ketika saya percaya. Nah banyak orang berusaha untuk taat, tapi nggak percaya Bapak Ibu. Makanya nggak selesai-selesai. Ternyata ketika kita percaya, kita akan taat. Makanya itu sebabnya juga firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya itu dibuktikan dengan taat. Kalau Anda nggak taat, berarti Anda tidak percaya. Sederhana kan? Udah disuruh, udah ayo, nyebrang aja nyebrang. Enggak, berarti saya nggak percaya. Ayo, aku yang akan menyediakan, aku yang akan mempersiapkan roti di meja makan di rumahmu, kata Tuhan. Taat aja, bawa persembahanmu, bawa persepuluhanmu ke rumahku. Aku yang akan menjaga keadaan rumahmu. Aku akan mencukupkan semuanya. Tapi tetap aja gak kasih perpuluhan. Itu bukti apa? Enggak percaya. Masalahnya, kalau Anda gak percaya, Anda gak akan selamat Bapak Ibu. Matius 7 tadi bilang, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi mereka yang taat kepada perintah Bapakku. Kok jadi diam ya? Salam Bapak Ibu. Pak Bu, tadi saya udah ngomong ya, anak saya kami ajarin kasih perpuluhan. Saya dari SMP Pak Bu. Saya gak pernah takut dengan hidup saya. Saya gak pernah takut dengan masa depan. Gak takut saya. Saya bilang istri saya, kalaupun saya harus mati duluan, saya tetap percaya Tuhan pelihara kalian. Saya gak pernah takut Bapak Ibu. Tahun lalu saya bilang, 2024 akhir kami udah berdoa. Udah bilang, saya udah berjanji, udahlah cukup perintisan. Tahun ini Tuhan minta lagi. Saya kemarin berangkat ke Palu, ke beberapa kota. Mulai dari Sulawesi Barat, Toraja, Mamasa, masuk ke Mamuju, Pasangkayu, kemudian sampai ke Palu Bapak Ibu. Tuhan bilang gini, Pasangkayu, masuk sana. Kami ngurusin orang-orang stres di sana, orang-orang gila. 2 minggu lalu kami udah kirim untuk beli kursi, untuk beli, karena ada gereja-gereja kecil di sana Bapak Ibu. Kalau ke gereja hari Minggu, jemaat bawa kursi sendiri dari rumah. Saudara datang ke sini tinggal AC. Saudara datang yang nyanyi udah, saudara masih datang, hey. Ayo kita lihat kekristenan kita. Mereka datang ke sana hari Minggu bawa kursi sendiri. Ada foto-fotonya di saya semua, kami melayani kemarin. Jalan kaki 4 jam. Nanti rencana kita mau ke sana lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ikut? Ayo ya. Kenapa 4 jam? Jaraknya gak terlalu jauh, cuman lumpurnya segini. Jadi gini. Kemarin kami kirim untuk beli kursi, 50 kursi. Kemudian kami bantu lagi untuk beli nampan perjamuan. Ayo Bapak Ibu, kami memberi. Bukan uang gereja. Tapi saya dengan keluarga, dengan ada teman-teman, ayo kita bantu. Jangan saudara bilang gini, itu kan urusan gereja. Bukan. Saudara mau diberkati, amin. Saudara mau nggak merasa sukar di masa-masa yang sukar? Dilihat dari persembahan kita, pemberian-pemberian kita. Kita nggak pernah takut Bapak Ibu. Ya. Pematang Siantar, saya balik ke Pematang Siantar. Jadi Pasangkayu, Sulawesi Barat, ada 6 titik yang kami akan masuk di sana. Ya.
Tahun lalu Bapak Gembala saudara juga bantu gereja, saya nggak tahu dari gereja atau Bapak Gembala untuk Pematang Siantar ya Pak ya. Saya udah kasih tunjuk, ini kursinya Pak. Saudara, ayo sama-sama kita keroyokin bangsa ini supaya terjadi perubahan di bangsa ini. Bangsa ini mengalami kesukaran dan jawabannya ada pada siapa? Ya kita orang percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kesadaran akan kebesaran Tuhan. Roma 11 ayat 34 sampai 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jaga baik-baik Bapak Ibu tubuh kita ini. Jangan dikotori dengan hal-hal yang lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Kunci tunduk dan taat pada Tuhan. Gampang aja Bapak Ibu. Kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Hidup bagi Dia dan untuk Dia. Dan kesadaran betapa besarnya kasih Tuhan pada kita. Menolong dan membantu kita tunduk dan taat kepadanya. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun kesulitan kita hari ini. Mungkin ada yang bergumul dengan sekolah anak-anak, dengan kuliah anak-anakmu. Mungkin ada yang bergumul dengan usahamu, ekonomi rumah tanggamu. Mungkin ada juga yang bergumul dengan hubungan. Mungkin juga ada yang bergumul dengan kesehatan. Hari ini taat aja. Karena ketika engkau taat, Tuhan bilang di kayu salib, aku sudah menyelesaikan semuanya untuk engkau. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, ekonomi rumah tanggamu sudah pulih. Oleh bilur-bilurnya, masa depan anak-anakmu sudah disediakan. Oleh bilur-bilurnya, hubungan suami istrimu tetap mengalami anggur yang manis setiap hari. Oleh bilur-bilurnya, pelayananmu tetap naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Sadari betapa besarnya kasihnya untuk kita. Dia mati tergantung di kayu salib. Membuktikan bahwa dia taat kepada Bapa di sorga. Dan hari ini kita juga umatnya. Orang yang mau mendengarkan dia. Putuskan taat sekalipun mengalami kesukaran. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seperti yang kau ingini. Naikkan pujian dengan iman, katakan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku, kau menebus diriku.
segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dia ada di tempat ini siang ini. Dia Tuhan, Dia Raja. Dia berkata kepada setiap kita, anakku, aku sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya aku menunjukkan ketaatanku kepada Bapa di sorga. Aku sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya aku rela mati di kayu salib. Aku sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya aku dikorbankan tergantung antara langit dan bumi. Aku sangat mengasihi engkau anakku. Apapun permasalahanmu, datang kepadaku. Aku Bapamu, aku Tuhanmu yang peduli akan hidupmu. Aku gak akan pernah tinggalkan engkau sendirian anakku. Apapun permasalahanmu, aku Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Percayalah kepadaku anakku. Jangan sekalipun engkau mempertanyakan firman-Ku, keputusan-keputusan-Ku. Karena aku melakukannya karena ketaatanku kepada Bapa di sorga. Anakku, kalau hari ini kau dalam keadaan yang sulit, jangan takut. Sekalipun engkau dalam lembah bayang-bayang maut, aku akan menyertai engkau. Aku yang menggendong engkau. Tidak satu pun yang aku luput dari perhatianku terhadap engkau anakku. Jangan izinkan iblis mencuri kebenaranku dari hidupmu. Karena oleh bilur-bilurku di kayu salib, sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Rumah tanggamu sudah dipulihkan. Anak-anakmu punya masa depan. Bisnis dan usahamu, aku yang memperhatikan. Aku yang akan menjaga isi-isi rumahmu. Jangan takut, jangan bimbang dan jangan khawatir. Aku berjalan di depanmu. Dalam keadaan apapun, aku Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Hamba berdoa, Tuhan, kasih-Mu sempurna atas setiap kami di tempat ini. Kami melihat dunia ini semakin rusak, tapi kami tetap percaya kemenangan-Mu di kayu salib sempurna untuk kami. Kami tetap percaya penebusan-Mu itu yang menyelamatkan kami. Kami tetap percaya akan firman-Mu. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Orang-orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah luput dari perhatian-Mu. Musuh akan tertunduk di depan-Mu, Bapak Ibu. Musuh akan berkata, betapa orang-orang ini luar biasa. Musuh-musuh akan ternganga dan terheran-heran. Dan mereka akan berkata, bertanya siapa Tuhan yang mereka sembah. Terima kasih untuk firman-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti
seperti yang kau ingini. Sekali lagi dengan iman. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di saat yang sukar sekalipun, karena di balik semuanya itu Tuhan menyediakan segala sukacita dan berkat di dalam hidup ini. Kami sungguh diberkati lewat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Brother Togap yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, pakai dan urapi terus menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan beri, Tuhan juga akan terus lipat gandakan, pakai dengan luar biasa. Sehat, kuat, tidak kekurangan suatu apapun. Buat keluarganya, istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami mendengar berarti kami melakukan. Dan ketika kami melakukan, kami benar-benar mendengar. Dan kami belajar percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu kami buktikan bahwa kami menjadi pelaku firman dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan breaking news sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kami persilakan tim multimedia. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Boleh berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Kongsi. Mendengar itu sama dengan melakukan. Jadi ayat firman Tuhan banyak sekali
kepada orang Yahudi itu cuman kata yang dipakai adalah dengarlah. Dengarlah artinya apa? Mendengar itu sama dengan melakukan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, maka berfirmanlah Allah. Abraham langsung jawab apa? Dalam bahasa Indonesia dikatakan ya Tuhan. Dalam bahasa aslinya hineni, I am here. Artinya I'm here itu berarti bukan saya di sini Tuhan, bukan gitu. Saya di sini artinya saya siap melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bapak Ibu semuanya sekali lagi. Ya tadi kita sudah lihat sama-sama videonya. Minggu lalu kita merayakan Imlek bersama-sama, sungguh sukacita yang luar biasa ya. Semuanya dapat angpau kemarin? Ya, yang tidak hadir ya tidak dapat angpau. Tapi kalau yang hadir semuanya dapat ya. Atau kalau yang tidak dapat boleh juga colek-colek Bapak Gembala. Pak saya nggak dapat Pak gitu. Ya oke. Ada beberapa penekanan yang ingin saya tekankan untuk minggu ini. Yang pertama adalah ibadah RPBI hari ini. Ya, tanggal 8 Maret 2026 akan dilayani oleh Bapak Pastor Sulistio Teta dengan tema When You Obey God Works. Dan untuk minggu depannya kita akan dilayani, ibadah RPBI akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Kristanto Setiadi dengan tema When Obedience is Negotiated. Ini tema-temanya lumayan menarik ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang berusia remaja atau pemuda bisa mendorong anak-anaknya atau mensupport mereka untuk ikut ibadah RPBI di setiap hari Minggu di jam 15.30 atau di jam setengah 4 sore. Biar anak-anak dapat mendapatkan makanan firman yang sesuai dengan umur mereka. Oke. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari sebelumnya kita sama-sama masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Atas semua berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami ingin mengembalikan sedikit dari kepercayaan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita semua yang siap untuk memberikannya sama-sama kita katakan amin. Amplop persembahan dapat Bapak Ibu masukkan di kotak-kotak yang tersedia. Atau juga bisa dengan kris di depan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Saudara diberkati siang hari ini, amin. Atas nama GB Citra Kaden 2 dan seluruh gembala pengurus, terima kasih atas pelayanan hambanya yang luar biasa hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus akan memakai, memberkati Brother Togap dimanapun dalam pelayanan. Ini kayaknya sudah mau buru-buru untuk ada pelayanan yang lainnya. Karena saya tahu itu persis karena nyambung hatinya, ya kan? Oke, haleluya. Nah, saudara diberkati Tuhan, amin. Ya, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya saudara menadahkan tangan dan terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya dengan penuh damai, sejahtera, dan kemanapun yang kau pergi, Tuhan menuntun langkah hidup saudara. Jangan pernah takut untuk kita taat akan firman dikata di saat dikala menghadapi kesulitan apapun, karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara. Tuhan akan membuat berhasil dalam setiap perjalanan hidup saudara. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, dan apa yang kau kerjakan lewat tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.